Contoh-contoh penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam meneliti berbagai fenomena sosial, budaya, pendidikan, maupun kebijakan publik. Berikut 10 contoh judul penelitian beserta rumusan masalahnya yang menggambarkan ragam penerapan pendekatan kualitatif dalam kajian sosial modern. 1. Judul: Makna Sosial Gerakan Child Free di kalangan perempuan milenial Indonesia. Rumusan masalah. 1. Bagaimana perempuan milenial di Indonesia memaknai keputusan untuk memilih gaya hidup child free? 2. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Apa yang memengaruhi keputusan tersebut? 3. Bagaimana reaksi lingkungan sosial terhadap individu yang memilih child free dan bagaimana individu tersebut membangun identitas sosialnya? Konteks. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami makna dan pengalaman subjektif perempuan milenial dalam mengartikulasikan keputusan child free serta bagaimana mereka menegosiasikan identitasnya dalam norma budaya yang patriarkal. 2. Judul: Strategi Adaptasi Sosial Komunitas Nelayan di Tengah Krisis Ekologi Pesisir di Teluk Jakarta. Rumusan masalah. 1. Bagaimana bentuk adaptasi sosial dan ekonomi yang dilakukan komunitas nelayan akibat kerusakan ekosistem laut di Teluk Jakarta? 1. Nilai-nilai kearifan lokal apa yang masih dipertahankan dalam menghadapi perubahan lingkungan? 1. Bagaimana peran lembaga lokal dan pemerintah dalam mendukung ketahanan sosial ekologis komunitas nelayan tersebut? Konteks. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi, menekankan observasi lapangan, dan wawancara mendalam terhadap masyarakat nelayan untuk memahami strategi adaptasi mereka terhadap perubahan ekologis yang ekstrem. 3. Judul: Budaya Digital dan Transformasi Gaya Hidup Mahasiswa di Era Media Sosial. Rumusan masalah. 1. Bagaimana media sosial memengaruhi cara mahasiswa membangun citra diri dan hubungan sosial di dunia maya maupun dunia nyata? 2. Nilai-nilai sosial dan budaya apa yang muncul dalam praktik penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa? 3. Bagaimana mahasiswa mengelola identitas digital mereka sebagai bagian dari eksistensi sosial di lingkungan kampus? Konteks. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan lokasi di universitas perkotaan. Fokusnya adalah analisis terhadap dinamika sosial yang muncul akibat integrasi teknologi digital dalam kehidupan mahasiswa. 4. Judul: Makna Kepemimpinan Transformasional di kalangan kepala sekolah dasar negeri di Jakarta Selatan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kepala sekolah memahami dan menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dalam lingkungan pendidikan dasar? 2. Bagaimana hubungan interpersonal antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dibangun melalui gaya kepemimpinan tersebut? 3. Hambatan apa yang dihadapi kepala sekolah dalam menerapkan kepemimpinan transformasional di konteks birokrasi pendidikan yang formal? Konteks. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi organisasi untuk menggali pemaknaan kepala sekolah terhadap nilai-nilai kepemimpinan, motivasi guru, dan inovasi sekolah. 5. Judul: Peran Pesantren dalam Membentuk Karakter Santri di Era Digital. Studi kasus Pondok Pesantren X di Jawa Timur. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pesantren X membentuk nilai-nilai karakter santri di tengah arus globalisasi dan digitalisasi? 2. Nilai-nilai tradisional apa yang masih dipertahankan dalam proses pendidikan karakter di pesantren tersebut? 3. Bagaimana santri memaknai perubahan sosial dan teknologi dalam kehidupan pesantren? Konteks. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan untuk
sampah digital di Kota Makassar. Rumusan. Masalah. 1. Bagaimana warga memaknai partisipasi mereka dalam kegiatan pengelolaan bank sampah digital? 2. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi apa yang mendorong atau menghambat keterlibatan warga dalam program tersebut? 3. Bagaimana proses kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat terbentuk dalam pengelolaan bank sampah berbasis teknologi? Konteks. Penelitian ini menggunakan pendekatan grounded theory untuk mengembangkan konsep baru tentang partisipasi digital dan modal sosial lingkungan di era Smart City. 7. Judul: Makna spiritualitas dalam aktivitas sosial relawan kemanusiaan di masa pandemi COVID-19. Rumusan. Masalah. 1. Bagaimana para relawan kemanusiaan memahami makna spiritualitas dalam aktivitas sosial yang mereka lakukan? 2. Nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan solidaritas apa yang muncul dalam tindakan mereka selama pandemi? 3. Bagaimana pengalaman spiritual tersebut memengaruhi cara mereka memandang kehidupan sosial dan kemanusiaan pasca pandemi? Konteks. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi eksistensial untuk menggali pengalaman batin, motivasi, dan refleksi spiritual para relawan dalam menghadapi krisis kemanusiaan. 8. Judul: Makna kesejahteraan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Rumusan. Masalah. 1. Bagaimana pekerja migran Indonesia di Arab Saudi memaknai konsep kesejahteraan dalam kehidupan mereka sehari-hari? 2. Faktor-faktor sosial, budaya, dan spiritual apa yang memengaruhi cara mereka mendefinisikan kesejahteraan? 3. Bagaimana pengalaman bekerja di luar negeri membentuk identitas, nilai, dan aspirasi hidup mereka? Konteks. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi sosial. Fokusnya adalah memahami persepsi subjektif pekerja migran tentang kesejahteraan, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari dimensi sosial, psikologis, dan religius. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pekerja migran yang telah bekerja lebih dari 3 tahun. 9. Judul: Makna sosial di balik tradisi Tudang Sipulung dalam masyarakat Wajo, Sulawesi Selatan. Rumusan. Masalah. 1. Bagaimana masyarakat Wajo memahami dan memaknai tradisi Tudang Sipulung sebagai praktik sosial dan budaya? 2. Nilai-nilai sosial, moral, dan religius apa yang terkandung dalam tradisi Tudang Sipulung? 3. Bagaimana tradisi ini berperan dalam memperkuat solidaritas sosial dan identitas kolektif masyarakat Wajo di tengah modernisasi? Konteks. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi budaya. Peneliti melakukan observasi partisipatif dan wawancara dengan tokoh adat, ulama, dan masyarakat lokal untuk memahami makna simbolik dan fungsi sosial Tudang Sipulung dalam kehidupan masyarakat Bugis Wajo. 10. Judul: Makna kepemimpinan perempuan dalam gerakan sosial lingkungan di Kota Bandung. Rumusan masalah. 1. Bagaimana para aktivis perempuan memahami peran kepemimpinan mereka dalam gerakan sosial lingkungan di Kota Bandung? 2. Nilai-nilai feminis, ekologis, dan komunitarian apa yang memengaruhi pola kepemimpinan mereka? 3. Bagaimana strategi perempuan pemimpin komunitas lingkungan menghadapi tantangan sosial, budaya, dan struktural? Konteks. Penelitian ini menggunakan pendekatan grounded theory untuk mengembangkan teori tentang gaya kepemimpinan perempuan dalam gerakan lingkungan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktivis, observasi kegiatan komunitas, dan dokumentasi program lingkungan berbasis komunitas. Ke-10 contoh judul di atas menggambarkan betapa luasnya cakupan penelitian kualitatif. Setiap topik menekankan pemahaman mendalam terhadap makna, proses,
konteks sosial yang melatar belakanginya. Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah tidak disusun dalam bentuk pertanyaan yang mengandung variabel dan hubungan sebab akibat, melainkan pertanyaan yang bersifat eksploratif dan interpretatif. Tujuannya adalah menemukan makna di balik tindakan sosial, pengalaman individu, dan konstruksi realitas dalam konteks tertentu. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi statistik, tetapi untuk memahami realitas sosial secara mendalam, kontekstual,